ينساك العدو وما جحنا الغرام ليش بعونا كيف قلنا ننساك الأحلام يا ليل بعد ونقولنا حنفارقنا الأيام. Dengan jumlah nilai 96 atas nama Nafiza Fakhira Rudessa. Bismillahirrahmanirrahim. Mahal harganya si batu bacan, bacan dibeli hijau warnanya. Salam pembuka saya ucapkan, semoga semua dalam lindungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Setinggi puji salam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba yang bersyukur. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung-sajikan kepada manusia terpuji, King of the King, Best of the Best, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat dunia dan akhirat. Dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, kawan-kawan para peserta, ustadz dan ustazah pembimbing yang saya cintai karena Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menggapai ridha Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, mereka adalah orang hebat yang pernah ada. Mereka adalah orang yang tak kenal Allah. Mereka adalah orang yang luar biasa. Tak peduli walau tangan penuh dengan luka, tak peduli walau badan berlumur air keringat dan air mata, tak peduli walau hujan dan panas menerpa. Dan karena mereka kita ada di dunia. Siapa mereka? Itulah kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur liwalidayka illayyal masir. Sadaqallahul azim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku tempat kembalimu. Hadirin rahimakumullah, apakah kita masih ingat perjuangan kedua orang tua kita? Apakah kita masih ingat bagaimana mereka merawat kita? Apakah kita masih ingat tangisan ibu kita ketika melahirkan kita? Apakah kita masih ingat mereka bangun tengah malam karena mendengarkan rengekan tangis kita? Kenapa kita wajib berbakti kepada kedua orang tua? Sebab begitu banyak dalil dan ungkapan yang memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebab lainnya juga
Wanita yang bernama ibu itulah yang mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Wanita yang bernama ibu itulah yang melahirkan kita dengan taruhan nyawa yang tak terbayangkan. Wanita yang bernama ibu itulah yang menyusui kita dengan setiap keadaan. Karena lelaki yang bernama ayah itulah yang tangannya luka dengan receh yang tak seberapa. Lelaki yang bernama ayah itulah hujan panas diterpa demi bersenyum manis anak dan istri tercinta. Maka wajiblah kita berbakti kepada kedua orang tua. Setuju sahabat dai? Setuju. Mantul, mantap betul. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Suatu hari ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah yang patut memperoleh penghormatan terbaik dariku, wahai Nabi? Ibumu, jawab Nabi dengan singkat. Lalu siapa lagi, wahai Nabi? Sahabat kembali bertanya, ibumu. Lagi-lagi Nabi memberi jawaban yang sama. Lalu siapa lagi, wahai Nabi? Sahabat terus bertanya, ibumu. Lagi-lagi Nabi memberi jawaban yang sama hingga ketiga kalinya. Lalu siapa lagi, wahai Nabi? Ayahmu. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Kalau kita berbakti padanya, di akhirat mendapat surga. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Berbicara tentang orang tua, beliau adalah jalan kita menuju surga. Namun sangat disayangkan, saat ini banyak anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya, membentak, mencaci, berkata kasar, tidak mau merawat orang tuanya, bahkan menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Dan lebih parahnya lagi, ada berita di mana-mana seorang anak yang tega membunuh orang tuanya sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Jangan ya dek ya, jangan. Hadirin rahimakumullah. Jadi dapat kita simpulkan cara kita berbakti kepada kedua orang tua adalah: pertama, bertutur kata lemah lembut kepada kedua orang tua. Yang kedua, patuh terhadap perintah orang tua. Yang ketiga, doakanlah kedua orang tua kita dan gapailah ridha Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, ridallahi fi ridal walidain wa saqatullahi fi saqatil walidain. Artinya, ridha Allah itu bergantung pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah itu bergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman, sayang nggak sama ibunya? Sayang nggak sama bapaknya? Yuk sama-sama kita doakan kepada orang tua kita yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wabbikfirli wali walidayya warhamhuma kama wabbayana shaghira. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Saya tutup menggunakan penggalan syair ternama karya Raja Ali Haji, yaitu Gurindam 12 pasal 10 yang berbunyi, dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tiada murka, dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.